Nomor dua, ini termasuk kesalahannya Imaduddin. Perlu kita sampaikan ini ya. Apa kesalahannya? Imaduddin mengatakan Ubaidullah atau Abdullah adalah tokoh fiktif. Ubaidillah adalah tokoh fiktif. Beliau mengatakannya Ubaidillah. Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Ali As-Sakron ini wafat tahun 895 Hijriah dalam Al-Barqah. Jadi katanya Imaduddin, Abdullah atau Ubaidillah ini adalah, dia ngatakannya Ubaidillah, tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Imaduddin. Oleh Imaduddin. Oleh siapa? Habib Ali As-Sakron dalam kitabnya Al-Barqah. Ini kitab sudah tak obrak-abrik kitab ini ya, sudah tak baca bolak-balik. Ya, ini Al-Barqah. Saya baca. Saya tidak mau ketipu. Saya baca sendiri karena kita sejak dulu, sejak di pondok, kita mondok di Kiai Haji Ahmad Sati Johari, lalu pindah ke Al-Alamah Kiai Haji Salahuddin Munsif As-Sidani. Kita diajari untuk basul masail, membahas, ngomong harus ada referensinya, harus tahu dasarnya. Ini kita basul masail. Sampai sekarang kita basul masail. Saya ketua LBM PCNU Kabupaten Bantul. Ya. Tapi bukan karena itu saya bahas. Lillahi ta'ala, karena ingin dapat kebenaran. Dalam kitab ini katanya Imaduddin, Habib Ali As-Sakron ini yang punya Hizib Sakron, ya. Katanya, kata Imaduddin, Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Dengan katanya Imaduddin ini menghusnudoni bahwa Abdullah yang ada pada kitab As-Suluk tadi ini merupakan Ubaidillah yang ada pada nasabnya Ali As-Sakron. Maka disangkalah katanya Imaduddin bahwa Abdullah itu adalah Ubaidillah supaya Ali As-Sakron punya nasab Ba'alawiun. Ayo, jenengan semuanya jangan hanya mendengar ucapan Imaduddin, tapi baca langsung kitabnya Al-Barqah. Apakah benar dia ini, Habib Ali ini mengada-ada? Ubaidillah dimunculkan karena Habib Ali punya nasab namanya Ubaidillah. Apa benar begitu? Sampai lihat pasti salah ucapan Imaduddin ini. Ubaidillah ini ya Abdullah itu. Sampai tahu, mulai tadi abad keberapa saja yang sebelum abad 9 sudah menyebutkan adanya Abdullah atau Ubaidillah. Ya, ini jelas keliru. Murni kesalahan, murni ngawur Imaduddin ini. Dan menuduh bahwa Imam Ali As-Sakron sebagai pembohong karena memunculkan Ubaidillah untuk mencantolkan nasabnya Ali As-Sakron. Ini benar-benar kebohongan. Keliru. Kenapa kok keliru? Pertama, sampean harus tahu saya telah membaca kitab ini berulang-ulang. Ya. Sebenarnya kitab Al-Barqah ini ditulis oleh Al-Habib Ali As-Sakron untuk menyebutkan sanad keilmuan beliau tentang libasul khirqah, memakai pakaian sufi. Lalu diikuti dengan menulis biografi masing-masing guru beliau sampai Rasulullah SAW. Dan dalam kitab ini tercantum dengan jelas nama Abdullah bin Isa, bukan Ubaidillah seperti gombalannya Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan dalam kitab Al-Barqah ini. Keliru. Dalam sanadnya tidak ada nama Ubaidillah, tapi Abdullah. Memang Abdullah inilah Ubaidillah. Tapi Imaduddin keliru mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron. Keliru. Ya, kita lihat halaman 37 sampai 38. 37 sampai 38. Ayo kita lihat bareng-bareng. Ben mantep ini. 37, 38. Mana? 37 sampai 38. Walabistu ana wa syekhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin. Nggih.
Walabistu ana wasaihina akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Saya memakai hirqoh dan saudaraku Abdullah dari bapak saya. Ingat, ini nyebut sanad dan nasab. As-Syekh Abi Bakar bin Syekh Abdullah Al-Kutub yang punya julukan Al-Idrus. Walabisna aidon al-khirqah as-sahirah min yadi Syekh Al-Qudwa Amina wasaihina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman. Jadi dari dua orang, dari bapaknya dan dari pamannya, yaitu Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Lalu keduanya ini bukan 37 nggih, 47 dan 48. Keliru kula nih. 47 dan 48. Benarkan. Keliru nulis biasa. Keliru ngomong juga biasa. Yang penting mau tobat, mau insaf bahwa ada kekeliruan gitu. Coba ini, walabistu ana wasaykhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Ayo, kita baca bareng-bareng saja ini. Apa ada Ubaidillah yang dicantolkan, yang dimunculkan? Bukan Ubaidillah, bukan menghusnudoni Abdullah sebagai Ubaidillah, yang ada dalam kitab As-Suluk. Katanya Imaduddin, Ali As-Sakron ini punya kakek-kakek namanya Ubaidillah, sehingga terus yang di As-Suluk karangannya Al-Janadi di situ menyebutkan Abdullah terus dihusnudoni sebagai Ubaidillah. Keliru, di sini tidak nyebut Ubaidillah tapi Abdullah. Nah, ini yang disembunyikan oleh Imaduddin ini. Walabisna al-khirqah asyahira min yadi Syekh Al-Kabir Al-Qudwa Amina wasaihina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Saya pernah ke sana, ke makamnya Syekh Abdurrahman As-Segaf. Sudah pernah. Ada di Zambal. Walabisa as-saykhoni al-jalilani as-Syekh Abu Bakrin wa Syekh Umar min yadi walidihima as-Syekh Kutub Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Ali bin Alawi. Lalu kedua bapak dan paman saya itu memakai hirqoh dari orang tuanya, yaitu Abdurrahman. Walabisa Syekh Abdurrahman As-Segaf min yadi walidihi as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Lalu Habib Abdurrahman memakai hirqoh itu dari orang tuanya as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Walabisa Syekh Muhammad bin Ali min yadi walidihi as-Syekh Ali bin Alawi. As-Syekh Muhammad bin Ali memakai hirqoh dari orang tuanya Syekh Ali bin Alawi. Wa min yadi ammihi dan dari tangan pamannya as-Syekh Abdullah bin Alawi. Lalu walabisa as-Syekhoni, kedua Syekh tadi yang agung, yaitu Syekh Ali bin Alawi dan Syekh Abdullah bin Alawi dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi. Walabisa Syekh Alawi dan Syekh Alawi memakai hirqoh Syekh Alawi ini dari tangan orang tuanya ayah Syekh Faqih Jamaluddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi. Wali Syekh Faqih fi lubsil hirqoh asyarifah turukun katsirah. Syekh Faqih ini dalam memakai hirqoh punya jalur yang banyak sekali. Cuma di sini beliau mengatakan yang paling pas karena punya nasab, punya sanad, silsilatul hirqoh yang terkenal beliau ini Syekh Jamaluddin Al-Faqih tadi, Syekh Jamaluddin Al-Faqih Muhammad bin Ali memakai hirqoh min yadi walidihi as-Syekh Ali. Dan Syekh Ali memakai dari tangan orang tuanya Syekh Al-Allamah Jamaluddin Muhammad bin Ali, Sohib Mirbat. Mirbat ini kalau zaman dulu namanya dhofar. Makanya ada kalung ad-dhofari. Zaman dulu, zaman Nabi, Mirbat ini dhofar, kota Dhofar. Tapi sekarang disebut Mirbat. Lalu Jamaluddin Sohib Mirbat, Muhammad bin Ali Sohib Mirbat ini memakai dari siapa orang tuanya? As-Syekh Allama Ali bin Alawi. Syekh Ali bin Alawi ini siapa? Wa walladzi idza qala fi sholatin aw ghariha wa huwa fi baladi tarim aw ghariha assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sami'a jawaban nabi. Ini Al-Habib Ali bin Alawi ini kalau baca assalamu alayka ayyuhan nabi, beliau langsung krungu Nabi jawab waalaikumsalam. Ya, bon.
Walabisa Se Ali memakai hirqah dari siapa nih? Se Ali bin Alawi, dari tangan orang tuanya yaitu Se Alawi bin Muhammad. Se Alawi bin Muhammad memakai dari tangan orang tuanya yaitu Se Muhammad bin Alawi. Syekh Muhammad bin Alawi memakai hirqah dari tangan orang tuanya yaitu Se Alawi bin Se Abdillah bin Ahmad. Abdillah bin Ahmad. Lihat. Bukan Ubaidillah. Tidak nyantolkan Ubaidillah, enggak. Nasab beliau, orang tua beliau bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah. Cuma Abdullah ini saking tawaduknya, ini nanti ada di halaman selanjutnya, ya. Jadi yang ada di nasabnya Ali As-Sakron bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah ini bin Syekh Abdillah bin Ahmad. Lalu walabisa Se Alawi memakai dari Abdullah dari orang tuanya yaitu Syekh Abdillah, ya. Syekh Alawi memakai dari orang tuanya yaitu Syekh Abdillah. Syekh Abdillah memakai dari orang tuanya yaitu Ahmad bin Isa. Ya. Urut mau enggak nih? Urut dari orang tua sampai kepada Kanjeng Nabi nih. Ini jadi yang ada dalam kitab Al-Barqah ini bukan Ubaidillah. Nasabnya Ali As-Sakron, Habib Ali As-Sakron bukan Ubaidillah, terus menghusnudoni dalam kitab Asluk kok ada Abdullah ya. Wah, berarti Abdullah ini adalah Ubaidillah kakekku. Ora koyo ngono. Yang ada di sini dalam kitab Al-Barqah ini adalah Abdullah, bukan Ubaidillah. Tapi Ubaidillah inilah yang terkenal dan ditulis oleh orang-orang Yaman, Hadramaut. Orang Hadramaut itu gitu menyebutnya Ubaidillah. Jadi yang terkenal di Hadramaut yang ditulis ini adalah halaman 150. Nggih, 150. Yang ditulis adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nggih. Ubaid bin Ahmad bin Isa. Tapi yang dimaksud ini adalah Abdullah. Kenapa kok dibaca Ubaid? Karena saking tawaduknya beliau ini tidak mau disebut Abdullah, maka ditashir Ubaidillah. Ubaidillah artinya hamba kecil Allah. Saking tawaduknya beliau mengatakan demikian. Pun jelas nggih? Niki sudah tertolak sudah. Anggapan Ubaidillah atau Abdullah itu dimunculkan oleh Ali As-Sakron, tertolak. Yang nolak ya sini sendiri. Nah, ini kekurang telitian dalam memahami teks karena terlanjur sejak awal siapa namanya Imaduddin ini sudah mengatakan sejak awal dia punya apa namanya kesimpulan bahwa Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Yang kedua, Habib Ali As-Sakron tidaklah menulis kitab Al-Barqah ini dengan ngawur, tanpa referensi, bukan. Habib Abdul Ali ini hafal Quran, waliullah, pakar hadis, orang top. Ini tidak nulis kitab Al-Barqah dengan ngawur. Saya sudah baca kitab ini. Dan di situ sering beliau ngutip kola fi. Salah satunya adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Nah, kitab ini ditulis oleh Al-Janadi wafat tahun 732. Dengan jelas di kitab ini disebutkan adanya Abdullah bin Isa, halaman 150. Silahkan dilihat di sini. Ya, di sini langsung dilihat. Katanya ini nukilnya Habib Ali As-Sakron. Kalau kitab ini tidak ditulis ngawur, langsung ada tokoh fiktif dimunculkan, enggak. Coba ini. Waqad fahimta mimma taqaddama awalan mangkulan min tarihil janadi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah
bin Ahmad bin Isa haitsu qala al-Janadi fi tarihihi wa minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Makniyu atau al-Mukanna bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sama seperti yang ada dalam sanadnya Ali As-Sakron di sini. Juga mengatakan Abdullah, tidak mengatakan Ubaidillah. Berarti ya tuduhan Ali As-Sakron yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh siapa? Ali As-Sakron, tuduhan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Ali As-Sakron, ini jelas tuduhan yang sangat keliru sekali. Nah, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang dikarang oleh Al-Janadi ini dicoba untuk dikaburkan oleh Imaduddin dengan mengatakan bahwa As-Suluk ini punya 3 manuskrip. Wah, lihat videonya. Manuskrip pertama di Paris. Dan manuskrip ini tidak menyebutkan Abdullah, cuma menyebutkan Jadid bin Ahmad bin Isa. Apa ono Jadid bin Ahmad bin Isa? Nek gak ngelewati Abdullah, ra ono. Tapi kitab yang lain yang 2 menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tapi anehnya Imaduddin ini tetap memakai yang pertama, padahal bertentangan dengan yang 2. Lalu yang benar mana ini antara 3 manuskrip ini? Yang benar adalah manuskrip yang mengatakan Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Kok bisa? Karena kitab ini, kitab As-Suluk sudah dicetak di Son'a, ibu kota Yaman, oleh Maktabah Al-Irsyad tahun 1995 Hijriah dan ditahqiq oleh Muhammad bin Ali bin Hasan. Dan di dalam kitab itu tetap menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, mboten Jadid bin Ahmad bin Isa. Kitab ini telah ditahqiq. Berarti yang benar adalah manuskrip, bukan yang Paris tapi selain Paris, yang menyebutkan Jadid bin Abdullah. Lah, Abdullah ini punya anak banyak. Nggih, termasuknya nanti Alawi itu loh nggih. Nah, Jadid, Basri, itu anaknya banyak, tidak cuma 1. Berarti ucapan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan oleh siapa tadi? Habib Ali As-Sakron, ini adalah pendapat yang ditolak. Yes. Paham sudah. Nomor 3. Imaduddin mengatakan begini. Kitab-kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Al-Mubarakah ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauhar Al-Kasyaf. Ini pendapatnya Imaduddin. Dia ingin menetapkan keinginannya bahwa Abdullah itu bukan anak bin Isa. Tapi ketolak kabeh tadi kan ya. Nah, berarti Abdullah tetap anaknya Ahmad bin Isa. Karena ingin menetapkan ini, Imaduddin itu mengatakan kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauhar Al-Kasyaf. Apa demikian? Apa kitab-kitab yang lebih muda dari Al-Sajarah Mubarakah ya hanya menukil dari Al-Jauhar Al-Kasyaf? Jawabannya tidak, dan ini jelas-jelas keliru. Tadi As-Suluk ini jauh lebih mudah daripada Al-Barqah. Al-Barqah abad 9, As-Suluk abad 7 atau abad 8. Habib Ali As-Sakron tidak menemui Al-Janadi. Di situ disebutkan adanya Abdullah. Apakah kitab As-Suluk ini nukil dari Al-Barqah dan juga Al-Jauharul Kasyaf? Jawabannya la, tab'an la, pasti tidak. Berarti ucapan Imaduddin yang mengatakan itu kitab-kitab setelah Sajarah Mubarakah abad berapa tadi? 6 abad 7 Hijriah itu ditolak karena hanya nukil dari Al-Barqah. Kitab-kitab itu tidak hanya tidak nukil dari Al-Barqah, Mas. Enggak. Tidak dari Al-Jauhar Kasyaf, enggak. Tapi juga nukil dari kitab ada kitab As-Suluk yang tidak sama sekali nukil dari Al-Barqah. Kenapa? Karena As-Suluk ini
Pengarangnya wafat 732, sedangkan Habib Ali As-Sakron ini tahun 895 seingat saya ini meninggalnya. Jauh, nggak nutut ini beliau. Nah, ini sudah kayak gini sudah ketolak, ini omongan ngawur ini. Tidak semua kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Mubarakah itu nolak nukil dari nopo? Al-Barqah atau Al-Jahrul Al-Kasyaf. Keliru itu. Termasuk lagi, dan ini kesalahan dari Imaduddin lagi. Ada kitab, dan ini dinukil oleh Imaduddin, yaitu An-Nafhah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh. Ini dinukil oleh Imaduddin untuk mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron bukan klan Ba'alawi. Siapa tadi? Kitab An-Nafhah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh, ini dikarang oleh Abul Futuh. Nanti kita bahas sebenarnya. Tadi kita sebutkan saja. Beliau ini sejaman dengan Habib Ali As-Sakron. Cuma beliau tinggal di India. Asalnya Yaman, hijrah ke India. Yaitu siapa tadi? Abul Futuh. Punya kitab namanya An-Nafhah Al-Ambariyah. Di situ beliau menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan tidak nukil dari Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Tidak semua kitab yang lebih muda daripada Al-Sajarah Mubarakah itu terus nukil dari Al-Jahrul Kasyaf. Tidak semua kitab yang menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu terus menukil dari nopo? Al-Jahrul Kasyaf atau dari nopo? Al-Barqah. Terus ditolak gara-gara alasannya cuma satu, gara-gara nukil dari nopo? Al-Barqah dan Al-Jahrul Kasyaf. Karena Imaduddin nganggep yang nyebutkan Abdullah atau Ubaidillah cuma 2 kitab ini. Yang lainnya nggak nyebutkan. Dan itu sudah keliru sejak tadi. Ya, ini merupakan kesalahan dari Imaduddin dan pendapat yang kurang teliti dan pendapat yang ngawur. Contohnya tadi An-Nafhah Al-Mubarakah sama sekali tidak nukil dari Al-Barqah. Terus As-Suluk juga tidak nukil dari apa? Al-Barqah. Bon. Pendapat Imaduddin yang mengatakan bahwa kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini ditolak. Kenapa kok ditolak? Imaduddin mengatakan kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah itu ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jahrul Kasyaf. Pendapat ini ditolak oleh banyak ulama. Nanti kita sebutkan. Imaduddin ini kenapa kok nggak mau mengambil Al-Barqah? Karena sudah salah paham sejak awal bahwa Habib Ali As-Sakron ini nulisnya mengada-ngada. Jadi ini ngawur banget. Lawung referensinya itu sudah saya kumpulkan. Itu ada lebih dari 10 referensi. Ada 13-14 referensi beliau nulis kitab Al-Barqah. Baca lengkap sampai akan tahu dari mana beliau ngambil itu. Mboten ngawur, nggak ngawur itu. Kenapa kok dikatakan ini ngawur Imaduddin itu? Karena ulama-ulama itu banyak yang memuji terhadap Habib Ali As-Sakron. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron ini ngawur dalam nulis kitab Al-Barqah. Tidak ada satupun. Nggak ada. Dan anehnya lagi, dan ini menggembosi Imaduddin, setelah kitab Al-Barqah banyak ulama yang nukil dari kitab Al-Barqah dan dari Jahrul Al-Kasyaf. Berarti apa? Ulama-ulama itu semuanya, ya, semuanya itu, bukan cuma 1-2. Itu mereka sepakat bahwa Al-Habib Ali As-Sakron bukunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sing nolak ya mung Imaduddin krono salah paham tadi. Sudah terlanjur mengatakan Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Padahal kalau diteliti di sini salah semua tuduhannya itu. Bon. Yang aneh lagi, kitab Al-Jauhar Al-Kasyaf ini dituduh oleh Imaduddin tidak bisa diterima karena Al-Khatib ini adalah murid kakek daripada Ali As-Sakron, yaitu Abdurrahman As-Segaf. Nggak bisa diterima karyanya Al-Khatib ini karena penuh subjektivitas. Jerene, dia ini ngawur lagi nih. Karena dia hidup sezaman dengan Habib Ali As-Sakron dan ada indikasi tertindas oleh Habib Ali As-Sakron. Mana ada kitab yang mengatakan Al-Khatib ditindas Ali As-Sakron? Kue kudu nulis Abdullah yo atau Ubaidillah. Ayo kudu nulis.
Apa ada? Ini mengada-ngada ini Imaduddin ini. Kalau sampai baca kitab Al-Jawrul Al-Kasyaf, di situ beliau ini menyebutkan biografi-biografi ulama yang sezaman dengan beliau, dan beliau menanyai ulama-ulama yang ada di Hadramaut tentang nasab Sadah Ali Ba'alawi. Ada apa tidak? Beliau tanya. Jadi bukan cuma hanya nukil dari kitab Al-Barqah, tidak. Ini ilmiah. Jangan ngada-ngada. Ulama itu yang ditaruhkan reputasinya. Nanti kalau bohong pasti ketahuan. Makanya nggak bohong beliau ini. Jadi Imaduddin mengatakan kitab apa tadi? Al-Jawr Al-Kasyaf tidak diterima. Kenapa? Karena Al-Khatib hidup bareng dengan Ali As-Sakron. Ada indikasi tertindas katanya. Indikasi tertindas. Untuk tekondi. Ini dipakai untuk menolak Jawharul Kasyaf. Tapi anehnya ketika Imaduddin ini mengagungkan kitab Sajarah Mubarakah dan mengatakan anak Abdullah, anak Ahmad bin Isa cuma 3 tanpa mencantumkan Abdullah, dia mengatakan dari mana Ar-Razi itu menyebutkan anaknya cuma 3, anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, padahal nggak ada referensinya. Nggak ada referensinya itu. Sama lihat di Sajarah Mubarakah, nggak ada referensinya. Dari mana itu? Katanya Imaduddin, karena Ar-Razi hidup di Roy, di Iran. Di situ banyak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad. Ada kemungkinan, kemungkinan DE tahu. Loh, ini alasannya Ar-Razi hidup bareng dengan orang-orang yang ada di Roy. Tapi alasan ini tidak dipakai ketika menolak Habib Ali Al-Khatib yang hidup bareng dengan Ali As-Sakron. Aneh kan? Nah, ini memang aneh kadang nih yang namanya Kiai Imad nih. Ya seharusnya ya kudu dipakai. Ini hidup dengan Ali As-Sakron, berarti diterima. Karena Sajarah Mubarakah juga diterima karena hidup bareng dengan keturunannya Muhammad bin Ahmad bin Isa di Roy. Kok gak dipakai ini kenapa gitu kan? Nah, penolakan Imaduddin terhadap kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini dibantai habis-habisan oleh para ulama. Ya, nggak disetujui oleh para ulama. Ayo, siapa yang membantai? Yang membantai pertama adalah Al-Muhaddis, Al-Faqih, As-Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi dalam kitab Iqamatul Hujjah ala annal ikthar mi fit ta'abbudi laisa bibid'ah. Beliau wafat 1304 Hijriah, halaman 184. Ayo kita lihat. Nggih. Beliau ditanya di sini. Fa in qala qailun. Beliau jawab mengatakan hadhil manaqib allati dzakaruha fi tarajimihim innama dzakaruha bi ghairi sanadin musalsalin fa kaifa yu'tamadu alaih idil ibra fi mithli hadzal bab imma lil musyahada awil ikhbar al musalsal. Kalau ada orang yang mengatakan kitab-kitab manaqib di sini disebutkan dalam tarojim mereka, tarojimnya, terjemahnya, biografinya, itu disebutkan oleh para ulama dengan tanpa sanad yang musalsal, yang sambung. Bagaimana mungkin kitab-kitab itu bisa dibuat pegangan? Karena yang dibuat pegangan sebenarnya adalah musyahadah, menyaksikan secara langsung, atau adanya khobar yang musalsal. Bahasanya ya istifadoh nek cara fikih nih. Ada sanadnya, ada khobar sing istifadoh. Awalan kata beliau, inna qad naqalna minal hilya asanida mutasilah musalsalatan fadalika yakfina. Dalam kitab Hilyatul Auliya kita nukil ada sanadnya. Nah, ini cukup sudah kalau ada sanadnya. Wathanian, nomor 2. Kenapa kitab-kitab tarojim, ya, kitab-kitab tarojim, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab biografi itu kita terima walaupun tanpa ada sanadnya. Ini penting nih. Kowe kadang nukil gak ono sanad sampean itu, nukil dari kitab-kitab itu. Dan kitab-kitab itu ditulis kadang ulamanya tidak menemui objek yang ditulis. Sampai nulis sekarang. Nulis Kiai Haji Khalil, Mbah Khalil Bangkalan. Kowe enggak nemoni Mbah Khalil. Nulis terus Mbah Munawir. Kita enggak pernah nemoni Mbah Munawir. Nah, gimana itu? Diterima enggak? Diterima.
Diterima itu. Kalau ada sananya diterima. Kalau nggak ada sananya tetap diterima. Kenapa? Alasannya inna dzakirina lihadhil manaqib laisum mimman la yu'tamadu alaih. Orang-orang yang menyebutkan manaqib ini bukanlah orang yang tidak bisa dibuat sandaran. Mereka itu hujjah, mereka itu ulama. Au mimman la yakun hujjatan fin naqli. Atau mereka ini termasuk orang-orang yang bukan hujjah. Enggak, mereka ini hujjah. Balhum a'immatul Islam wa umdatul anam. Mereka itu adalah imamnya umat Islam. Seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Makki, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti. Afataro haula qad adraju fi tasanifi ma yura annahu kadibun. Apa engkau menyangka bahwa mereka memasukkan dalam karangan mereka sesuatu yang dianggap itu adalah kebohongan? Awi tamadu ala naklima yang kuluhu arbabul kadib. Apakah mereka juga engkau lihat, engkau sangka menukil berpegangan kepada kabar-kabar yang dinukil oleh orang-orang yang pembohong? Kalla wallah, hum a'immatun muhtatun. Mereka adalah imam-imam yang berhati-hati. La yunaqashuna fima yaktubun. Mereka tidak perlu dimunakosah dalam apa yang mereka tulis. Fa in sakakta fi dzalika farji ila tabaqat. Kalau engkau ragu tentang hal ini, kembalilah kepada kitab Tabaqat yang kasyif laka ahwalu sidqiha ula ithiqat, maka akan terbuka kepadamu kejujuran orang-orang yang nulis masalah ini, kitab-kitab ini. Jadi kitab-kitab seperti Al-Barqah, Al-Jaru Al-Kasyaf, seandainya ya, mereka nulis itu tanpa ada sanad, mereka tetap nukilnya itu ono kitabe. Sehingga kalau ada kitabnya tetap bisa kita pakai. Sehingga kalau Imaduddin nolak, penolakannya itu ditolak. Yang nolak itu ulama. Ini al-muhaddis bro. Muhaddis al-faqih as-syekh. Mboten anak koyok kulo-kulo itu duduk. Jadi kita hanya menyampaikan. Ditolak itu bener ditolak. Yang nolak itu. Bon. Ini sudah ya. Jadi ulama-ulama yang lain selain siapa namanya? Siapa tadi? Abdul Hayy Al-Laknawi ini juga mengatakan bahwa kita boleh ya memakai kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ahli nasab. Siapapun ulamanya, kalau dia pakar nasab yang bisa dipercaya, kita boleh memakai kitab mereka. Ya Allah, mana tadi kitabnya? Saya akan bacakan ini pada sampean biar sampean itu jelas ya, tidak ada keraguan-raguan lagi. Mana kitab tadi ya Allah? Mana kitab kecil tadi? Nih. Kemarin dalam kitab ini di sini disebutkan, bolehkah kita itu berpegangan menetapkan hukum berdasarkan kitab-kitab nasab yang ditulis? Jawabannya diperbolehkan. Subhanallah. Lupa tak tulis anunya. Bisa nanti dibaca di sini sendiri. Gak apa-apa, kita carikan biar sampean itu tahu ya. Ya Allah, mana tadi? Kok lupa nggak tak anu. Jadi dalam kitab ini belum ketemu ya. Ini sudah saya nukil. Ada beberapa ulama, salah satunya Al-Faqih Muhammad bin Abdullah Al-Hajrani dan juga Al-Faqih Abu Bakar bin Ahmad bin Afif ya, semuanya mengatakan boleh berpegangan dan memakai kitab-kitab nasab yang ditulis. Subhanallah di sini. Mana.
Niki. Hal yajuzu i'timadul qadi wal mufti wasyahid ala kutubis syajarah fi nasabi Ali Abi Alawi. Bolehkah bagi qadi, bagi mufti, bagi saksi untuk berpegangan kepada kitab-kitab syajarah, kitab-kitab nasab Sadah Ali Abi Alawi? Jawabannya ajaba bi qaulihi na'am. Boleh. Siapa ini yang jawab? Al-Arif Billah Ali bin Umar Al-Arshan. Terus juga siapa lagi? Tadi yang saya katakan As-Syekh Al-Faqih Muhammad bin Abdullah Al-Hajrani. Ya. Na'am yajuzu lil hakim al-hukmu bima fiha walil mufti ayya'tamida 'alaiha idza hasala biha ilmu wa kadzalika lisahid ayyashhada bima fiha idza hasala biha al-jazmu min ghairi ayyas nada dzalika ilaiha kal istifadah. Tidak apa-apa bagi saksi untuk menyaksikan apa yang ada dalam kitab ini. Saya melihat dalam kitab ini bahwa fulan adalah anak fulan. Ini namanya istifadah, sama dengan istifadah. Boleh. Jadi Maduddin yang nolak kitab-kitab nasakh setelah al-Syajarah Mubarakah itu gak diterima oleh para ulama. Yang anehnya Pak Imad ini juga nukil kitab Nafhah Al-Ambariyah dipakai, padahal katanya dia yang lebih mudah nggak dipakai, ditolak katanya. Gimana itu? As-Suluk katanya ditolak, tapi dipakai. Gimana ini? Dan Pak Imad juga membuat kitab nasab sendiri. Kalau ditolak ya seharusnya kitab nasabnya juga ditolak gitu. Jangan ngawur ini. Ini satu. Yang aneh lagi, nomor 4, kesalahan Pak Imad ini. Dia mengatakan, dan ini kesalahan ini timbul dari kesalahan yang awal yang mengatakan Abdullah atau Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Yaitu dia mengatakan para habaib ini tertolak nasabnya. Kalau kepingin nasabnya sambung, para habaib ini harus mendatangkan kitab yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah yang mengatakan Abdullah atau Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ucapan seperti ini adalah akal-akalan Pak Imad. Akal-akalan dia saja yang menunjukkan kalau Pak Imad ini bukan ahli fikih dan bukan ahli nasab. Tidak ada pakar nasab, pakar fikih yang mensyaratkan tersebut. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, cara untuk menetapkan nasab itu bukan dengan melihat kitab yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah. Tidak. Yang lebih tua ada. Kalau kita inginkan ada sebenarnya. Tapi nggak akan saya ladeni karena ini sudah keliru. Tadi sudah disebutkan kan abad ke-5 ya kan sudah ada. Ya, ada abad yang ke-7 juga ada. Walaupun itu sama dengan Syajarah Mubarakah. Nggak masalah kita pakai kitab itu nggak masalah. Nah, apa yang dikatakan oleh Imaduddin bahwa Habib nasabnya harus tetap. Kalau kepingin nyambung harus mendatangkan kitab yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah. Ini akal-akalan dia dan menunjukkan kalau Pak Imad ini bukan ahli nasab dan bukan ahli fikih. Alasannya kenapa? Karena tidak ada ahli nasab dan ahli fikih yang mensyaratkan hal tersebut. Pakar nasab itu dalam menetapkan nasab punya 4 cara. Ahli fikih nambah juga. Yang pertama melihat tulisan ahli nasab kayak tadi. Ya, melihat kitab bisa. Nomor 2 ada saksi. Nomor 3 ada ikrar. Nomor 4 ada istifadah atau atas samu. Ada kabar di masyarakat tersiar sudah semuanya tahu bahwa fulan adalah anaknya fulan. Selesai. Nggak ada kok disyaratkan harus memakai kitab yang lebih tua dari As-Syajarah Mubarakah. Ini menunjukkan benar-benar ya mohon maaf beliau tidak ngerti tentang masalah nasab. Oke. Lah, nasab Muhammad bin Ahmad bin Isa atau nasab Ba'alawi ini adalah nasab yang sudah masyhur, ya, sudah masyhur, tidak ada yang mendustakannya. Nanti sampai akan bisa tahu, bisa tahu bahwa ini masyhur dan terkenal di mana-mana. Sampai lihat dalam kitab ini, ya, Itsbat Ittisali Nasabi Sada Ali, Sada Alawiyin, juga Al-Barqah dan kitab-kitab yang lain masyhur. Ada istifadah dan juga ada ikrar dan ada kitab nasab yang sudah menetapkan nasabnya. Ya. Bon, sekarang kita akan ini terakhir ini ya, ini karena sudah
sangat lama sekali, sudah berjam-jam ini. Tidak apa-apa, karena ini cari kebenaran ya. Kalau kalian lapar sama, saya juga lapar. Lapar? Nanti makannya, tunggu dulu. Demikian, semoga ini bermanfaat. Saya kira ini sudah sangat jelas sekali. Semoga ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.